misalnya di reaksinya itu menghasilkan koefisiennya 2 atau 3 atau yang lainnya, berarti kalian harus bagi gitu reaksinya. Boleh di si reaksinya sini, atau nanti hasilnya di delta H-nya kamu langsung tinggal bagi aja. Udah ya, berarti kita langsung masukin ke data. Rumusnya adalah reaktan dikurang produk. Reaktannya apa? 4 karbon, terus sama 5H2. Tinggal kalian masukin kan. 4 karbon berarti 4 dikali min 39. Terus 5H2, so 5 dikali min 286. Nanti ini tinggal kalian jumlahkan, karena total dari si reaktan. Berapa itu? Ya, salah, 394. Tambah 5 kali min 286. Totalnya adalah min 3006. Ini untuk si reaktannya. Gimana produknya? Produknya udah dapat, udah ada, yaitu 1. Kan reaktan dikurang produk. So, reaktannya udah dapat. Min. Produknya min. Ketemu min kan? Atau kalau kalian mau masukin ke dalam kurung bisa. Min ketemu min, nanti hasilnya adalah plus. Sama dengan adalah yang B. Min 129 kilojoule mol minus 1. So the answer is B. Number 1, any question guys? Udah paham? Miss. Yes. Apa? Udah? Udah ada mangahnya. Oke, kita apa? Paham. Oke, next ya. Number 2. Itu yang tadi. Next. The question is, the standard enthalpy change of the reaction show. So you need to calculate the standard enthalpy with the standard enthalpy change-nya. Dari siapa? Dari yang ini. Udah dalam keadaan standar belum? Ya. Karena di sininya 1. CuCl 2H2O. Yang diketahui apa? The data is enthalpy change of formation. So, karena datanya adalah formation, we use product minus reaktan. Kalau delta HC, kebalikannya kan reaktan dikurang produk. Kalau delta HF, produk dikurang reaktan. Ya udah, tinggal kamu masukin kayak yang tadi. Produknya adalah sini dong. Sebelah kanan. Sebelah kirinya adalah reaktan. Ya, kalian masukin produk CuCl2 2H2O min terus dikurang reaktannya ada apa aja? CuCl2 adalah ini min 206 terus 2 dikali H2O. Jangan lupa dikali sama koefisien. Ditambah 2 dikali min 286. Nanti tinggal kalian pakai kalkulator. Hasilnya adalah, nggak kelihatan. Yang
D. Gitu berapa? Yang D. Min 30 kilojoule. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Next, number 3. The question is how much energy, saya yang ditanya adalah energy, berarti lebih ke Q in kilojoule is released every day. Nah, berarti kan mau nggak mau kalian harus baca nih soalnya apa. An important reaction in the manufacture of nitric acid is the catalytic oxidation of ammonia. For every mole, setiap mole dari O2 yang bereaksi sesuai reaksi di atas, menghasilkan energinya adalah 1818 kilojoule. Jadi 1 mol O2 dia ngeluarin energi 1818 kilojoule. A factory makes 2,85 kali 10 pangkat 5 mol NO every day, setiap harinya. So, NNO tiap harinya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 mol. Yang ditanya energi dalam kilojoule everyday-nya, berarti yang kita bisa lihat everyday itu dari si NO. Caranya gimana? Hanya dengan perbandingan koefisien, guys. Stoichiometry biasa. Ya, bisa di bawah. Perbandingan koefisien, koefisiennya berapa banding berapa? 4 banding 5 banding 4 banding 5. There is mole of NO. So we put mol NO-nya di sini. Kali 10 pangkat 5. Ini untuk koefisiennya 4. Nah, sementara yang ditanya adalah energi kan, guys? Energi. Nah, di data yang ada energinya itu adalah di oksigen. Oleh karena itu, kita nyari oksigennya dulu. Oksigen ini menghasilkan berapa mol sih? 4 mol atau 4 koefisiennya 4 adalah molnya 2,5 kali 10 pangkat 5. Kalau koefisiennya 5 gimana? Tinggal 5 per 4 dikali si ini. 2,5 kali 10 pangkat 5. Hasilnya berapa? 3, ya, 3.125 times with 10 pangkat 5. Ini mol yang dihasilkan tiap harinya. Mol siapa? Mol si oksigen. Nah, kita ketahui bahwa 1 mol oksigen menghasilkan 181 kilojoule. Ini 1 mol. Nah, 1 hari dalam sehari, every day, setiap hari, dia menghasilkan segitu mol. Ya udah, tinggal kamu kaliin aja. Dikali si oksigennya, energi oksigen. Hasilnya tuh berapa? Hasilnya adalah yang C. 568,125 kilojoule kali 10 pangkat
5 kilojoule. Atau ini ada komennya. Atau 5,68 kali 10 pangkat 7 kilojoule. Jadi selesai. Any question? Oke, kita lanjut. Number 4. The question is, what is the total energy? Total energy. Energi yang rilis per gram. Jadi per 1 gram dari si fuelnya. Dan kalian diminta untuk nulis 3 sigfig. Nih, kalau di Solo sudah dinyatakan, oh segini banyak sigfig, berarti kalian wajib ngikutin yang diminta soalnya. Nah, yang diketahui apa aja? In calorimeter experiment, 1.60 gram of fuel, berarti massa dari si fuelnya. Gram. 45% of the energy released is absorbed by percentage of energy lah ya. Release. Itu persen. Terus mass of water dia 200 gram. Apalagi delta T. The temperature of the water rises from blah 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 to blah blah blah. So tinggal kalian kurangin. T2 minus T1 ya kan. Derajat Celcius. Udah, kita nyari Q-nya. Kalian ditanyakan hanya energi kan guys, total energi. So, Q equal to MC delta T. M-nya M siapa? Kalau di Q, kita selalu menggunakan mass of water. Mass waternya 200 kali C-nya 12.18 terus dikali sama temperatur 48 derajat, hasilnya berapa tuh? 200 kali 4,18 kali 48. 38 572. Oh, miss yang salah nulis. Wait, sorry guys. 4,18. So this one is equal to 128 joule. Nah, ini adalah energi yang dikeluarkan. Yaitu baru 45% doang. Ya kan? 45%-nya. Nah, so total kalau 100%-nya berapa? Ini sama kayak soal yang sebelumnya kan. Ditanya total energi, soalnya di sini kan total energi. So, total energinya yang 100% guys. Rumusnya gimana?
Ya udah, tinggal ini kan 45%. Kalau 100%-nya adalah 4,0128 dikali 100 dibagi 45. Hasilnya 89173 Joule. Apakah sudah selesai? Belum. Karena yang ditanya adalah per gram. Jadi dalam bentuk 1 gram. Sementara yang diketahui adalah 1,6 gram. Berarti segramnya berapa? Ya tinggal kamu bagi aja, ya kan? Energi per gram. 89173 divided by massa bersih realnya 1,6. Nah, hasilnya yang B. 5573 Joule atau setara dengan yang B. Any question, guys? Nggak ada? Oke, kita next. Number 5. The enthalpy change of reaction 1 is segini. Reaksinya adalah 2 NaOH direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan garam sama airnya. So, this reaction is reaksi apa? Neutralization, yaitu acid base. Ini base, this one is acid. By using this information, what is the most likely value for the enthalpy change of reaction 2? Reaction 2-nya adalah DOH. DOH2 itu adalah basa, karena ada OH-OH. Ini OH-OH kan. Terus HCl, ada hidrogen di sini. Itu dia adalah acid. Menghasilkan sama kan? Menghasilkan dia dalam bentuk salt and water. This one, salt and water. So, reaksi kedua sama juga reaksi neutralisasi. Terus nentuin hasilnya gimana? Nentuin hasilnya gampang, guys. Kalian harus tahu reaksi neutralisasi itu apa sih? Yaitu reaksi antara asam hama basah menghasilkan 1 molekul H2O, 1 mol of water. Nah, berarti yang dilihat apa? Waternya. Di sini reaksi nomor 1 dihasilkan 2 H2O. Molekul nomor 2 dihasilkan 2 H2O. So, reaksi 1 dengan reaksi 2, kemungkinan besar dia menghasilkan enthalpy yang sama. Karena sama-sama menghasilkan 2 H2O-nya. So, the answer is C. Gitu. Kalau misalnya di sini 1 H2O, ya tinggal kalian bagi 2. Kalau di reaksi 2-nya malah 4 H2O, berarti tinggal dikali 2. Gitu. Oke, sudah selesai. Any question, guys? For the number 1 and the number 5. Yes. Yes. Misalkan yang nomor 5 ini, yang duanya H2O-nya 3 itu di gimana ini? Kalau H2O-nya 3. 3 H2O. Yang satunya itu adalah 2 H2O. Gitu. Iya, Miss. Ini reaksi ke-1, ini reaksi kedua. Caranya gimana?
Ya caranya tinggal datanya berapa? Min 114. Sama aja ini perbandingan biasa. So di sini tinggal 3 dibagi 2 dikali min 114. Dapat deh. Sama dengan kolom kayak tadi, kalau misalnya 4H2O berarti 4/2. Kalau 5H2O berarti 5/2. Sama aja perbandingan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke structure question. The first one, use relevant data from the data booklet to answer this question. Nah, ini data bookletnya ternyata sudah Miss kirim di GCR, guys. Google Classroom kalian yang page paling akhir. Bentuknya kayak gini. Wait. Nih, kurang lebih data bookletnya berisi seperti ini, guys. The first one, chemical data. Ini same bond length, berarti panjang ikatan. Kita nggak pakai panjang ikatan ya, karena kita ngomongin energi, berarti energinya energi ikat. Terus ada beberapa data, nilai R, F, L, H, dan sebagainya. Nah, kalau di chemical energy kita pakai yang ini kan, nilai C, 4,18. Terus ada data apa lagi? Energi ionisasi. Ini nanti kita pelajari di periode ketiga. Nah, yang kita perlukan adalah bond energinya di sini. Ada data bond energi. Kalau di soal itu nggak ditulis, berarti kemungkinan adanya di sini, di data booklet. Bond energi untuk hidrogen dengan hidrogen, dan seterusnya. Masih ada lagi di bawahnya. Bond energy in polyatomic molecule. C dengan H, C dengan Cl, C dengan N, dan sebagainya. Terus, elektrode ini kita nggak pakai, ini untuk di E-level. Next. Ini juga masih E-level. Ini terkadang digunakan, guys, di structure question. Atomic and ionic radi. Jadi kita pelajari nanti di inorganic chemistry. Terus ini untuk E-level. Sheet-nya itu E-level. Ini juga E-level. Nah, ini nanti kita pelajari di bab terakhir yang tentang organic compound. Ini akan kita pakai nanti. Terus, dia nge-hang. Ini di E-level, ini juga E-level. Nah, paling terakhir adalah, pokoknya di page terakhir itu periodic table of element. Nanti kalian nggak bisa pakai periodic table kalian, pakainya periodic table yang dari data booklet. Itu ya, so data-datanya yang diambil dari data booklet. Ini selanjutnya. Nah, ini data bookletnya udah Miss kopas ke sini supaya lebih gampang. Yang ditanya apa? The enthalpy change of reaction for this reaction is, berarti total enthalpy-nya udah diketahui. Plus 82. Calculate the bond enthalpy. Yang ditanya adalah bond enthalpy dalam kilojoule plus minus 1 untuk si N sama O. How to calculate the bond enthalpy atau the reaction enthalpy change using bond enthalpy atau bond energy data. We use rumusnya adalah reaktan dikurang produk. Reaktannya adalah ini, produknya adalah ini. This one reaction, this one is product. So tinggal kalian masukin aja reaktannya.
ada 2 ikatan N dengan N. Jangan lupa N dengan N itu adalah double bond, guys. So, 2 dikali N sama N. 944. Apalagi 1 ikatan O double bond dengan O. O double bond dengan O. 496. Nanti tinggal kalian jumlahkan. Terus produknya yang kita nggak tahu kan. Di produk ada apa aja? Ada 2, guys. 2 si N sama N dengan O. Berarti 2 dikali ikatan N dengan N, dan 2 dikali ikatan antara N dengan O. N dengan N-nya kan udah ada. 2 dikali 944 juga. Terus N dengan O yang kita cari. 2 dikali N dengan si O. Nanti ini kalian tinggal jumlahkan. So, ini geng. Biar cepat. Tinggal dimasukin kan. Data dari yang diketahui data H-nya. Ini udah 82. Jadi kalian tinggal masukin. Mau di kiri kayak mau di kanan kayak sama aja kan. 82. Ini tadi udah perhitungan yang sebelumnya. Karena data ini 2 dikali N 2 sama di sini 2 kali N 2 dan dia pengurangan kan guys hasilnya. Jadi mendingan Miss coret lebih gampang. Jadi perhitungannya kecil pakai angkanya gitu. So Miss coret langsung dapat dia tinggal 496 dengan minus 2 dikali NO. Terus yang angka ini kita pindah ruas, yang ini karena minus kan. Jadi pindah ruas ke sebelah kiri supaya jadinya positif. So 2 kali NO sama dengan 496 minus 82. Hasilnya adalah 414. Karena di sini 2, berarti pindah ruas menjadi bagian. Dibagi 2. Hasilnya adalah 207 kJ mol minus 1. Jangan lupa apanya? Si unitnya kalian tulis. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini ya guys, karena dia di sini skornya itu 2, so kalau kalian akan dapat 1 kalau cuman masukin datanya sesuai dengan data. Terus kalian dapat skor kedua kalau hasilnya benar sampai 207. Next, number 2. Ditanya adalah define the term enthalpy change of formation. So, kalian nggak perlu baca-baca soal kalau yang ini. Hanya mendefinisikan. Yaitu, terserah kata-kata kalian itu seperti apa, yang penting ada keyword-nya. Keyword-nya apa? Oh, misalnya nulis. Enthalpy change of formation berarti dia berasal dari elemen terus menghasilkan compound, ya kan? Pakai kata-kata ya guys, karena definisi. Kalau dia dalam tulisannya standar, berarti kalian harus tambahin 1 mole of compound.
Gitu. The formation of compound from the elements. Nah, itu untuk reaksi formation-nya. Karena di sini enthalpy change, berarti apa? The change, energy change of reaction bla 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 gitu. Jadi di sini masukin si energinya. Yang release ataupun yang absorb. Itu untuk yang definisi. Next. Sekarang I2-nya, use the data to calculate the enthalpy change of formation SO3. Nah, di data sudah diketahui bahwa ada data delta HF. Untuk siapa sih SO2 yang ini? Datanya adalah delta HF, guys. So, kita pakai rumus yang delta HF, yaitu produk minus reaktan. Produknya apa sih? 2SO3. Jadi Miss tulis kayak gini ya, biar gampang. 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. So, produknya adalah si 2SO3. Ini delta H-nya sudah diketahui, yaitu min 196. So, tinggal dimasukin kan. Yang ditanya adalah enthalpy change formation dari si 2SO3-nya. 2 dikali delta HF dari SO3. Ini kan si produk. Dikurang si reaktannya. Reaktannya apa aja? 2 dikali formation of SO2 sudah diketahui kan? Tinggal masukin. Min 296,8. Ditambah O2. Ingat guys, kalau delta HF untuk unsur elemen itu tidak ada. Atau delta HF-nya 0. Karena kan HF itu formation si compound, bukan formation dari elemen. Jadi udah selesai. Sama dengan si delta H-nya. Min 196. Ya, kalian lanjutin deh. 2 delta HF SO3. Terus di sini jadinya positif kan. Ini ketemu dengan kan. 2 dikali 296,8. 593,6 sama dengan min 196. Berarti tinggal dilanjutin guys. 2 delta HF SO3 sama dengan min 196 dihindar luas kan. Berarti dikurang 593,6. Nanti hasilnya tinggal kalian bagi 2 untuk dapat si formation dari SO3, yaitu segini guys. Min 394,8. Any question? Miss, Iya. berarti kalau elemen aja nggak ada hasilnya, Miss. Kayak nggak ada energinya. Iya. Kalau delta HF. Delta HF ya, untuk si elemen. Elemen itu nggak ada. Tadi, kenapa? Karena delta HF itu adalah pembentukan compound, bukan pembentukan elemen. Kalau delta HC itu kemungkinan ada. Gitu. Karena kan pembakaran si ininya O2-nya misalnya, atau pembakaran, nggak mungkin pembakaran O2. Pembakaran si C-nya atau yang lainnya. Gitu. Elemen yang lainnya. Itu ada. Atau delta H atomization itu juga ada. Yang nggak ada karena F-nya itu adalah formation. Formation-nya itu adalah berdasarkan dari reaksi elemen-elemennya. So, formation dari elemen nggak ada. Gitu. Makanya untuk delta HF elemen itu 0.
Jadi biasanya di soal nggak ada tulisannya. Miss. Yuk, Miss. yes. Sebenarnya bukannya plus ya, Miss. Itu yang equation ketiga 2 kali delta HF SO3 sama dengan min 196 min kan min 296,8-nya min. Iya, itu kenapa nggak ada, Miss? Beda dong. Kalau perkalian, min dikali sama min, itu baru jadinya positif. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan, ini kan penjumlahan jatuhnya. Min sama min, ya hasilnya tetap min. Gitu. Kayak kamu ngutang 2.000. Terus kamu ngutang lagi kan, 2.000. Ya udah, jadinya utang kamu minus kan. Jadi utangnya 4.000. Penjumlahan, cuman dia dalam bentuknya min. Bingung nggak? Masih mencerna, Miss. Masih mencerna. Nanya Mr. Agil. Coba aja kamu pakai kalkulator. Kalau min 2 dikali min 2, hasilnya akan 4. Positif. Karena min ketemu min. Tapi kalau misalnya pengurangan, min 2, hasilnya akan min 4. Gitu. Oh enggak, misalnya tidak di sini 3. Min 2 dikali min 3, pasti hasilnya adalah plus 6. Tapi min 2, min 3, hasilnya pasti adalah min 5. Karena ini itu sebenarnya penjumlahan. Kayak min 2 plus 3. Ya kan? Di sini min 2 ditambah tapi min 3. Jadinya min 5. Another question. Kalau enggak, kita lanjut. This one. Use the data and the enthalpy change for the conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide. So reaksinya masih reaksi yang tadi, yang di soal atas ya. Kalau struktur question gitu guys, informasinya mah di atas tapi dipakai untuk soal yang lanjut-lanjutnya. To calculate a value for the S bonding dari O. Double bond O dalam SO3. Nah, kalau yang tadi mah data HF, ya kan, datanya. Sekarang karena yang ditanyanya adalah energi ikatan atau bond energi. Jadi kita pakai rumus yang beda. Kalau data HF mah dia rumusnya produk dikurang ektan. Kalau bond energi kita pakai rumusnya ektan dikurang produk. So, kita masih pakai yang ini ya guys. Reaktan dikurang sama produk. Reaktannya apa? 2 dikali ikatan S double bond O. Tapi di sini jangan lupa, ikatan S double bond O-nya ada berapa? Ada 2. So, 2 dikali 2. Yang ininya koefisien. Yang ininya adalah jumlahnya, M-nya. Jumlah dari ikatan si SO. Terus apalagi? Ditambah ikatan si O. Karena masih direaktan ya. Ikatan O itu cuma ada 1. So, kalian tinggal masukin O sama O-nya aja. Nanti dikurang sama punya si SO3. SO3 jangan lupa kayak yang tadi. Koefisiennya ada 2. Berarti 2 dikali ikatan SO-nya ada 3. 2 dikali 3 dikali ikatan si S double bond O. Sama dengan data H-nya sudah diketahui kan?
So, masukin min 196. Tinggal dimasukin aja datanya. Ini sebenarnya kan guys, 4 ikatan SO, double bond O, sorry, nggak kata, ditambah 1 ikatan O sama O, dikurang 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6 ikatan dari S sama O. Ternyata bond energi SO di SO3 ini kan yang dicari akan berbeda dengan SO di SO2. Jadi kalian nggak bisa dikurangin atau langsung dieliminasi, nggak bisa. Jadi harus masukin satu sama satu yang lainnya. 4 dikali ikatan S double bond O yaitu 34 ditambah ikatan oksigennya 496 dikurang 6 ikatan SO sama dengan min 196. So tinggal pindah ruas aja lah ya guys. Ini saya lanjut ke sini. Pindah ruas berarti ini tinggal kalian totalin aja dulu biar gampang. 4 kali 534 ditambah 496. Totalnya adalah 2632 ditambah dong karena ini kan 196-nya minus, pindah ruas berarti plus 196 sama dengan 6 S double bond O. Ini tinggal kalian totalkan 2828 sama dengan 6 S double bond O. So 1 S double bond O tinggal kalian bagi 2828 divided by 6 sama dengan 471. Karena kalian ngikutin sini aja, ini 3, berarti hasilnya kalian 3 juga nggak apa-apa. Kilojoule 0 minus 1. Any question guys? Oke, kita next. Complete. Kalian hanya diminta lanjutkan datanya, gambarnya. Complete and fully label, berarti harus di label. The reaction pipeline diagram for the reaction between bla bla bla. Include labels for activation energy. Berarti label yang diinginkan adalah EA and enthalpy change of the forward reaction. Itu data H-nya. Nah, kalian tinggal lihat di sini. Entalpinya adalah negatif. Negatif exo. Exothermic itu berarti energi si produk lebih kecil dibandingkan energi si reaktan. So, kalau kalian kita gambar di diagramnya, pasti di bawah seperti ini. Tinggal kalian tambahin, ini reaktannya sudah dituliskan, berarti kita nulis si produknya. Produknya siapa? 2SCl2, liquid. Terus, itu baru komplitnya. Sekarang kita nge-label. Labelnya EA sama delta H. EA itu dari reaktan ke yang paling atas. So, tanda panahnya akan selalu ke atas untuk EA. While for the enthalpy change itu adalah, namanya juga enthalpy change, perbedaan. So, dari reaktan ke si produk. Produknya ke bawah, berarti tanda panahnya juga ke bawah. Delta H. Udah selesai deh. Gampang tuh, dapat 2. Dibandingkan tadi perhitungan-perhitungan, dapatnya 2 juga sama-sama. Next ya.
Nah, ini kalian masih kurang sebenarnya reaksi practice question untuk yang Haselow. So the first thing you need to know that reaksinya tuh apa sih yang diinginkan? Itu reaksi ini akhirnya. So kalian fokus di sini kan. Reaksinya berdasarkan dari reaksi pertama, reaksi kedua, dengan reaksi ketiga. Dengan cara apa? Kalau Haselow berarti tinggal bolak-balik, dikali atau dibagi. Kalau reaksinya dibalik, berarti tandanya juga dibalik. Kalau reaksinya dikali, berarti delta H-nya juga harus dikali. Dibagi, berarti delta H-nya juga harus dibagi. Terus kita ngeliat apa dulu? Melihat salah satunya, terserah sih kalau mau. Kalau Miss biasanya reaktan sama produknya. Reaktan ada CH4. Nah, di reaksi nomor 1, 2, 3, yang CH4 ada di mana? Ada di reaksi kedua. Ini kan, ada CH4. Tapi di sini CH4-nya maunya di reaktan. Sementara reaksi kedua, CH4-nya ada di produk kan guys. Berarti reaksi kedua harus kita balik. Supaya CH4-nya ada di reaktan. Nah, di sini di maunya adalah reaktannya itu CH4-nya punya satu koefisien. Dan ini udah pas juga sama-sama satu. Berarti yang kita perlu hanya kita balik aja. So, kalau balik nanti hasilnya adalah CH4. Miss nggak pakai step simbolnya ya, biar cepat. Jadinya C plus 2H2. Delta H-nya gimana? Delta H-nya berarti juga dibalik minusnya, kita jadiin positif. Nah, next, apa lagi? NH3. NH3 di reaksi mana? Reaksi yang pertama. Di sini NH3-nya maunya satu koefisiennya, ya kan? Sementara di reaksi yang pertama, dia ada dua. Yang satunya di reaktan, yang satunya di produk. Berarti reaksi yang pertama kita harus balik supaya jadi satu koefisiennya, berarti kita bagi dua reaksi. Delta H-nya juga harus ngikutin. Kalau kita balik dan bagi dua, jadinya adalah sini ya. NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Delta H-nya berapa? Delta H-nya salah, harus dibagi ya guys. Berarti ini kan 1 nih N2, berarti di sini jadinya setengah. Di sini 3, berarti di sini jadinya 3/2. Delta H-nya juga dibagi 2. Minusnya jadi positif karena dibalik. So plus 91,8 dibagi 2. Hasilnya adalah 45,9. Iya benar. Itu untuk yang NH3. So, reaksi terakhir ada reaksi H2 menjadi HCN. HCN di sini. HCN-nya maunya ada di produk, dan ini sudah sesuai. HCN-nya ada di produk. Berarti kita nggak perlu balik. Yang harus kita lakukan adalah di sini ya, diinginkan 1 mol of HCl. Sementara reaksi ketiga ada 2. Berarti harus kita bagi 2 aja. Reaksinya dibalik enggak. Ya udah semua koefisiennya untuk H2, C sama N2 kita bagi 2. Hasilnya adalah ini solusinya. H2 ditambah 2C, entar bagi 2 berarti H2-nya jadinya setengah. C-nya di sini 2 berarti cuma jadi 1C ditambah N2-nya di sini cuma 1 berarti jadi setengah N2 menjadi HCN. Delta hanya tinggal kalian bagi 2, tetap positif karena nggak dibalik.
273, salah 270,3 dibagi 2. Hasilnya adalah plus 135,2 lah ya, 15. Nah, ini nanti hasilnya akan ini kita tambahin, guys. Pasti nanti hasilnya terakhir adalah seperti ini, yang diinginkan. Kalian bisa coret-coret. Kalau ada yang di reaktan sama dengan yang di produk, kalian tinggal eliminasi. Contoh, karbon dengan karbon. Habis karbonnya. Apalagi H2. Di sini ada setengah H2. Di sini ada 3/2. Kita coret ya 3/2. Sisanya berapa? Sisanya 2/2 dong. 2/2 itu adalah 1. H2 sisanya. Terus ada lagi nggak ini? Setengah N2 di produk. Di sini juga setengah N2 di reaktan. So, hasilnya nanti yang nggak dicoret. Tinggal kalian bisa tulis CH4. Ini kan. Ditambah NH3-nya ada 1. NH3. Menjadi H2-nya karena di sini di produk. Berarti kita jumlahkan. 2 ditambah 1, yaitu 3. So, HCN-nya cuma 1 plus 3H2. Delta H-nya ya tinggal kalian jumlahkan. Karena di sini plus-plus-plusnya atau sign-nya itu sudah disesuaikan. Hasilnya berapa? Jadi deh. Ini 257,5. Ini salah ngitung, Kak. 135,2. Coba. 270,3 dibagi 2. Yang benar ini. Plus 74,9 ditambah 45,9. Totalnya adalah positif 256, guys. Kilojoule -1. Ada pertanyaan? Sebenarnya kalian nggak perlu bikin yang ininya. Kalau misalnya udah tahu, langsung kalian kalkulasiin dari sini. Ini nomis supaya kalian jelas aja kenapa bisa kayak. Next, last question. Find the delta HF formation dari acetic acid. Reaksinya nggak ada, berarti kalian harus bikin reaksi si formation acetic acid-nya. Reaksinya gimana, guys? Reaksinya adalah formation, yaitu dari elemen menjadi si kompon. Komponnya siapa? Tadi H, C2, H3O2. Elemennya ada apa aja? Ada H. Nah, di sini ditulisnya bukan H doang, tetapi H2. Karena hidrogen, oksigen, nitrogen, sampai grup 17 itu semua diatomik. Ada apa lagi? Ada karbon. Karbon bukan diatomik, berarti kita tulis C doang. Ada apa lagi? Ada hidrogen tadi udah, berarti nggak usah. Sama oksigen. Nah, oksigen termasuk diatomik, berarti kita tulisnya O2. Terus diapain? Di balance. Hanya totalnya ada 4. 1 ditambah 3H, berarti ada 4. So, di sini kita balance-nya pakai 2 koefisien. C-nya ada 2, berarti di sini kita pakai koefisiennya juga 2. O-nya 2, berarti O udah pas 2. Udah selesai nih ngebalance-nya. Nah, inilah nanti hasil yang diinginkan. So, disesuaikanlah sama ini, guys. Sama kayak tadi.
cari yang paling gampang dulu, yaitu HC2H3O2 atau acetic acidnya. Dia maunya ada di produk, karena kan formation kan, berarti pembentukan. Sementara di yang pertama dia adanya di reaktan. Berarti kita harus balik. Kita balik, ini tinggal ditambah aja. Misalnya tinggal diganti. Terus apalagi? Karbon. Nih. Karbonnya mau 2 dan ada di reaktan. Sementara di sini karbonnya 1 dan sudah ada di reaktan. Berarti ini nanti tinggal dikali 2. So, yang ini, sign-nya tetap min, tinggal dikali 2. Selanjutnya apa? Kalian terserah mau hidrogen, mau oksigen. Nanti hasilnya juga akan sama. Hidrogen 2. Sementara di sini hidrogennya cuma ada 1 koefisiennya. So, yang ini kita bagi 2. Sama aja kan kalau kalian ngelihatnya oksigen. Oksigen di sini 1, tapi di sini setengah. Berarti mau nggak mau juga harus dibagi 2. So, yang ini juga nggak perlu dibalik, tapi tinggal kalian bagi 2. Udah deh. Nanti kalian tinggal jumlahkan hasilnya. Berapa? Hasilnya adalah ini. Oh, miss yang salah guys. Bukan dibagi 2, tapi dikali 2, sorry. Karena 2H2O. Hasilnya ini. Min 485,6. Udah selesai. Gimana guys? Banyak betulnya atau banyak salahnya? Kita udah latihan banyak nih. Udah Miss bahas juga. Minggu depan kita unit test ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum Miss tutup? Miss mau tanya, Apa? kalau mau cari jawaban dari pertanyaan itu gimana dah Miss? Kayak marksimnya aja tulisnya. Gimana? Kan kalau pas paper kan ada pertanyaan-pertanyaan, cuman kan kalau habis ngerjain kan nggak tahu benar apa salahnya. Nah itu kemarin coba-coba nyari jawaban benarnya, kan pakai marksim kan kalau nggak salah. Cuman nggak ketemu Miss, kayak itu gimana cara nyarinya Miss? Jawaban yang benar. Filenya kamu udah download belum file marksimnya? Belum. Oh itu harus download dulu Miss. Ya iya tuh. Kalau belum, kamu ngelihatnya gimana tuh, Nadit? Dari websitenya Miss. Jadi ada website itu membuka soalnya nggak usah di-download. Oh, boleh lah kalau misalnya bisa terbuka di webnya langsung, nggak apa-apa. Ini contoh ya. Guys, kalau gurunya udah masuk, bilang ya guys. Waktunya sudah habis soalnya. Nih, geng. Miss nggak tahu deh, Miss udah ngirim ke kalian apa belum pas paper, full pas paper. Dari ini yang udah Miss download sih. Biar nggak nyari-nyari lagi. Contoh. Ini. Kan ada yang praktikal. Kan dia bentuknya itu kayak gini kan guys. MS, IP, dan sebagainya. Cari yang paling banyak. Nah, contoh kayak gini lah ya. Kalau ini kan 9701 itu adalah silabus kimia 9701. Nah, S14, 14-nya ini adalah tahun, S-nya itu kayak summer atau winter kayak gitu loh guys. Beda-beda, ada S, ada W, dan sebagainya. Nah, terus kalau KIPI berarti dia question paper soalnya. Kalau satu itu adalah question paper yang pertama atau paper 1 yaitu multiple choice. Nah, kalau di Cambridge itu biasanya ada lebih dari satu, dua. Ini biasanya misalnya satu di negara apa gitu, misalnya di Eropa. Di 1-2 kita pakai untuk di yang Asia misalnya kayak gitu.
Jadi kalau question paper biasanya ada tipenya ada banyak. Tetapi question paper 1 sama 1, 2 itu biasanya bobotnya hampir sama. Nah, kalau mau nyari marks scheme-nya berarti sesuai dengan si ininya, tipenya guys. Kalau KIPI 11 berarti marks scheme itu MS. Jadi S14 karena sama-sama S14, MS-nya adalah 11. Kalau mau nyari yang 12 berarti yang 12 nyari kayak gitu. 21, 22, 23 itu adalah tipe soal untuk yang structure question yang esai. Kalau 21 berarti kalian nyari maskin yang 21. Miss ininya soalnya. Contohnya soal ini si KIPI yang question paper. Terus Miss ambil MS-nya yaitu di 21 kan, sama-sama 21. Maskinnya. Nah, gini kan bentuknya. So, ini Miss ambil ya. Lepas. Ini soal. Tinggal kalian lihat di maskin. Benar nggak jawaban kalian? Baik. Perasaan Miss udah ngopi. Oh, nggak bisa berarti. Explain what is meant by the term ionization energy. Ada 3. Kan kalau kayak gini kan kalian udah tahu kan? Totalnya berarti 3. Nah, kalau di maskim kalian udah biasa kelihatan. Kalau kalian cuma jawab segini doang, cuma dapat 1. Kalau jawabnya yang ini, 2 ini berarti totalnya 2. Kalau ada semuanya totalnya berarti dia 3. Kayak gitu bukan Nadif yang kamu tanyain maksudnya? Iya, Miss. Sip. Jadi tinggal ngeliat kayak gitunya. Udah paham? Thank you. Paham. Ya. Thank you, Miss. Sama-sama. Tapi ingat ya guys, itu untuk kalian belajar, bukan untuk nyontek. Kalau kalian cuma kayak ngopas-ngopas kayak gitu, tapi kalian nggak paham, sama aja bohong. Kalau kalian gunain itu untuk belajar, itu Miss masih bisa oke lah, nggak apa-apa, karena ada proses belajarnya. Karena nanti kalau ujian, kan kalian kan di sini mau nimba ilmu. Jadi dapetin lah ilmunya, bukan ilmu buat ngopas. Karena akan ketahuan kalau kalian itu ngelihat dari maskim. Apalagi kalau jawabannya tuh ya kopas banget gitu kan ketahuan. Kalau kayak gitu, Miss nggak suka. Gitu ya. Oke guys, so pertemuan berikutnya kita unit test ya. Karena latihan soal udah berkali-kali, Miss ngejelasin juga udah berkali-kali. Ntar ini PPT-nya Miss kirim ke Google Classroom. Thank you guys for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Thank you, Miss Tia. Thank you, Miss. Yo, semangat belajarnya. Miss Lia.